Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Salsabila, NIM 1915540. Dan di sini saya dari kelas PBAA, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang artikel yang telah saya buat yang berjudul Hubungan Fikih Modern dengan Permasalahan di Zaman Modern. Selanjutnya adalah tentang daftar isi dari PPT yang akan saya jelaskan. Yang pertama tentang definisi ilmu fikih, kemudian fikih masa modern, kemudian ijtihad dari fikih modern, kemudian yang terakhir adalah tentangan fikih modern mengenai masalah persoalan di zaman modern ini. Oke, yang pertama adalah tentang definisi fikih. Nah, definisi fikih ini secara etimologis, kata fikih itu memiliki beberapa arti ya. Di antaranya itu adalah pengetahuan, pengertian, dan juga pemahaman. Nah, di dalam Al-Quran sendiri itu juga kata fikih ini dalam bentuk kata kerja itu disebut sebanyak 20 kali. Dan dalam 12 surat dan 20 ayat. Nah, yang mana berkenaan dengan konteks pembicaraan soal keagamaan. Kemudian, kalau dilihat dari perspektif historisnya, definisi fikih ini adalah pada mulanya itu sangat luas gitu artinya, sehingga bisa dimaknai sebagai pengetahuan, kemudian pemahaman yang mendalam mengenai suatu hal. Nah, suatu halnya ini yang mendalam ini itu disebut tentang mencakup bahasa, kemudian keahlian tentang asketisme, teologi, hukum, dan sebagainya. Kemudian seiring berjalannya waktu, lambat laun, definisi fikih ini semakin menyempit dan menjadi masalah-masalah hukum, kemudian lebih sempit lagi, definisi fikih ini disebut dengan literatur hukum. Nah, sehingga fikih ini didefinisikan secara terminologis sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat furu atau cabang, kemudian yang digali secara langsung dari dalil-dalil syar'i yang terperinci, atau bisa juga dipahami sebagai pemeliharaan hukum-hukum furu secara mutlak. Nah, apakah hukum-hukum tersebut langsung diambil dari dalil-dalilnya atau tidak gitu. Kemudian persoalan lainnya itu muncul di kalangan umat Islam yang seringkali kemudian terjadi kerancuan gitu antara makna fikih dan juga syariah. Padahal sebenarnya itu antara keduanya ini terdapat perbedaan yang signifikan. Syariat itu adalah hukum Tuhan yang bersifat abstrak dan ideal. Kemudian fikihnya ini adalah pemahaman atau pelaksanaan dari hukum Tuhan tersebut secara konkret gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah fikih masa modern. Nah, pada fikih masa modern ini, perkembangan fikih masa modern pada masa modern itu sangat dituntut oleh kemajuan zaman ya. Perkembangan fikih itu sangat dituntut oleh perkembangan zaman juga, karena artinya itu umat Islam itu harus bisa membuat fikih itu praktis dan juga dinamis gitu ya, mengikuti perkembangan zaman dengan tetap berpedoman kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah atau Al-Hadis. Namun isi dan coraknya itu harus dikemas dalam kemasan secara modern karena mengikuti perkembangan zaman. Namun tidak lupa akan pedoman dari hukum Islam sendiri, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itulah yang harus mampu dilakukan oleh fikih modern ini, sehingga fikih dengan dapat mudah direalisasikan dalam masyarakat yang menginginkannya gitu. Kemajuan peradaban manusia pada zaman modern ini mau tidak mau membuat fikih harus menampung setiap perubahan tersebut gitu. Kemajuan tersebut tidak terlepas dari perkembangan sosial dan juga kultur budaya manusia di setiap zamannya. Karena memang fikih masa modern ini, karena memang perkembangan zaman kan terus berkembang ya. Semuanya itu terus berkembang seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya zaman, maka mau tidak mau fikih juga harus mengikuti perkembangan zaman. Namun tidak melupakan pedoman dari fikih, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian selanjutnya adalah ijtihad fikih masa modern. Ijtihad fikih masa modernnya.
Perkembangan budaya umat manusia ini terjadi pada abad ke-21 ini memang sangat cepat begitu ya, dan tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Oleh karena itu, fikih yang harus dikembangkan dengan cepat pula. Karena kan perkembangan zaman ini cepat ya. Jadi fikih juga harus diperkirakan dan diperkembangkan dengan cara cepat pula. Jika fikih ini tidak dikembangkan dengan baik, maka dapat dipastikan fikih akan ditinggalkan oleh orang-orang. Nah, karena melihat dari realita dan kenyataan saat ini gitu ya, ijtihad jadinya ijtihad itu dianggap sebagai metode yang paling baik dan paling tepat untuk menjawab berbagai masalah umat, masalah manusia. Dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena baik ditinjau untuk kepentingan ke dalam maupun kepentingan keluar gitu. Nah, Yusuf Al-Qaradawi ini yang senantiasa selalu melihat fikih dengan ukuran zaman modern dan sedikit modern, sehingga buku-bukunya ini sangat banyak digemari oleh sebagian besar kaum muslimin dari berbagai level begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir tentang tantangan fikih masa modern menghadapi persoalan di zaman modern. Jadi langsung saja, seiring dengan berkembangnya zaman, akan sangat banyak juga perubahan ya yang terjadi dalam setiap zaman tersebut. Sama halnya dengan fikih, fikih juga berubah karena mengikuti perkembangan zaman, namun tidak merubah syariat dan hukum Islamnya. Dalam setiap perkembangan zaman kan pasti mengalami permasalahan baru ya, yang tidak dapat ditemukan karena yang tidak dapat ditemukan di masa sebelumnya begitu. Dan juga biasanya itu juga muncul berbagai masalah-masalah baru yang membutuhkan hukum yang cepat dan tepat begitu. Kemudian selanjutnya adalah seperti halnya ya ketika masa Rasulullah, umat Islam itu ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, dalam menghadapi suatu persoalan itu pasti langsung menanyakan kepada Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah SAW yang langsung memberikan jawaban berdasarkan dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada masalah yang terlalu rumit yang tidak dapat diselesaikan begitu, karena segala sesuatu yang datang dari Rasulullah itu adalah wahyu yang hak dari Allah, sehingga tidak dapat dilakukan lagi kebenarannya. Namun, semuanya berubah setelah Rasulullah meninggal dunia dan mengakibatkan terputusnya wahyu. Nah, jadi yang menyangkut tentang berbagai masalah fikih ini berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat sebagai akibat dari kemajuan dan juga bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, masalah-masalah yang berkaitan dengan fikih, persoalan-persoalan yang muncul pada konteks kekinian sebagai refleksi kompleksitas problematika pada suatu tempat, kondisi, dan juga waktu. Dan persoalan tersebut belum pernah terjadi pada waktu lalu karena adanya perbedaan situasi dalam melingkupinya. Nah, karena itu pentingnya masail fikih atau masalah-masalah fikih sangat diperlukan dalam menyelesaikan masalah fikih pada masa modern ini begitu. Contoh permasalahan fikih pada zaman modern. Ini contohnya itu misalnya masalah fikih yang berhubungan dengan ibadah, yaitu hukum fikih dalam menyikapi sholat Jumat pada masa pandemi COVID-19. Pada masa awal pandemi ini terdapat himbauan dari Majelis Ulama dan pemerintah untuk tidak melaksanakan sholat Jumat ya pada daerah yang terkena zona merah atau karena disebabkan oleh kondisi darurat gitu. Hal ini terkadang menimbulkan masalah di saat keadaan menuntut sebagian masyarakat untuk melakukan sholat Jumat, namun karena wajib ya sholat Jumat ini, namun karena keadaan waspada dari pemerintah dan juga tim medis atau tim kesehatan yang menganjurkan masyarakat untuk mengganti sholat Jumat menjadi sholat duhur saja. Nah, karena itulah yang terbaik dengan alasan kondisi pemukiman, kapasitas, dan juga tempat beribadah, dan juga interaksi sosial di tengah-tengah mereka adalah faktor-faktor potensial pemicu dari wabahnya COVID-19 ya. Nah, untuk menyikapi perkembangan tadi, pernyataan mayoritas ulama
secara tegas menghukumi tidak wajib melakukan sholat Jumat di suatu tempat yang terkena zona merah wabah COVID-19. Jadi karena adanya wabah COVID-19 dan juga karena berkumpulnya suatu interaksi sosial di suatu tempat, berkumpulnya suatu berkelompok atau berkerumun di suatu tempat itu mengakibatkan menyebarnya virus COVID-19. Nah, oleh karena itu dan juga karena zona merah atau zona paling bahaya gitu dari penyebaran virus COVID-19 ini, jadi ulama kemudian memutuskan untuk demi mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas, jadinya memutuskan ulama untuk sholat Jumat ini tidak diwajibkan dilakukan di masjid gitu, dan kemudian mengganti menjadi sholat duhur gitu, karena itu dengan catatan karena ada suatu kondisi yang darurat ya. Nah, kemudian itu dilakukan ijtihad oleh para ulama sehingga ditemukan keputusan hukum fikih dalam menyikapi salat Jumat pada masa pandemi COVID-19 ini, dan juga pada aspek lainnya. Dan contoh pada aspek lainnya yaitu misalnya dalam aspek ekonomi itu mengenai tentang kredit, arisan ataupun asuransi. Karena di sini kan zaman dulu tidak ada, zaman Rasulullah ini tidak ada namanya sistem kredit atau asuransi atau arisan begitu ya. Jadi diperlukan perkembangan fikih di era modern ini begitu, karena masa sebelumnya belum ada. Dan juga pada aspek medis misalnya masalah bayi tabung, bank darah, bank ASI, dan juga cloning begitu, karena ini juga sama tidak ada pada zaman Rasulullah, maka diperlukan ijtihad oleh ulama untuk mengikuti perkembangan zaman dan teknologi kan, soalnya semakin zaman semakin kesini teknologi semakin canggih. Nah, untuk itu fikih juga mengikuti adanya perkembangan zaman ini, namun tidak melupakan syariat Islam, syariat hukum Islam yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah gitu. Kemudian ada juga misalnya dalam pelaksanaan ibadah seperti kurban dengan uang atau menahan haid karena untuk melaksanakan ibadah haji begitu. Itu tadi ya contoh-contoh permasalahan zaman sekarang, permasalahan dalam sekarang dalam masalah fikih begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan adanya masalah fikih atau permasalahan fikih tadi itu yang terjadi di masa modern ini, kemudian permasalahan tadi itu tidak ditemukan di masa Rasulullah, yang mana para ulama ini tidak bisa menanyakan secara langsung kepada Rasulullah untuk meluruskan permasalahan tersebut. Kemudian dengan demikian fikih masa modern ini sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan-persoalan tadi. Namun hukum fikih yang diberikan untuk masalah-masalah modern atau kontemporer itu bersifat baru ya, tetapi soal baru ini tidak berarti pembaharuan atau bid'ah begitu, tetapi melihat apakah ada ilat atau ada penyebab yang baru untuk menerapkan hukum kepada hal-hal yang baru itu begitu. Jadi tidak untuk pembaharuannya baru itu kontemporer yang bersifat baru ini, modern, hukum modern yang bersifat baru ini tidak pembaharuan atau tidak bid'ah begitu, karena harus ada ilat atau penyebab yang baru kenapa dilaksanakan hukum yang baru ini gitu. Oleh sebab itu metode yang pas yang digunakan adalah metode ijtihad, bukan ijma atau kesepakatan, sebab metode penetapan menggunakan ijma hanyalah dilakukan apabila terdapat sebagai pendapat tentang hukum sesuatu yang terdapat landasannya berupa Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian pada metode ijtihad itu landasan utamanya adalah bukan ijma ya, tapi kemaslahatan. Jadi landasan utama dari metode ijtihad itu adalah kemaslahatan pada masalah-masalah yang jelas-jelas tidak melanggar akidah dan juga akhlak.
Nah, hal itu perlu dipahami ya bahwa yang dimaksud dari persoalan hukum kontemporer ini adalah hanya kepada ibadah ghair mahdhah, bukan pada ibadah mahdhah yang memang bersifat tertutup. Oleh sebab itu, sebagai catatan penting di sini adalah tidak ada masalah baru dalam ibadah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mahdhah seperti sholat, dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun sudah terdapat ketetapan yang tegas berdasarkan kepada fikih. Kemudian yang terakhir, hubungan fikih modern dengan permasalahan di zaman modern itu sangat diperlukan ya adanya, karena pada masa modern ini tuh tentunya permasalahannya pasti tidak, sebagian besar pasti yang belum pernah terjadi gitu di masa sebelumnya, baik di masa Rasulullah maupun di masa sahabat maupun di masa tabi'in. Makanya diperlukan fikih modern dan juga ijtihad untuk menjawab permasalahan fikih yang terjadi pada zaman modern ini agar senantiasa tidak keluar dari syariat dan juga hukum Islam gitu. Nah, kemudian saya kira cukup penjelasan saya mengenai artikel tentang hubungan fikih modern dengan permasalahan fikih di zaman modern gitu. Saya kira cukup. Apabila ada kesalahan kata maupun ucap, saya ucapkan afwan, dan juga terima kasih telah menyimak video presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.